akan mempelajari tentang penyiapan media tumbuh dalam 3 teknik budidaya tanaman, yaitu hidroponik, aquaponik, dan aeroponik. Mari kita jelajahi lebih dalam masing-masing teknik ini dan bagaimana media tumbuh berperan penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan teknik menanam menggunakan metode hidroponik, aquaponik, dan aeroponik. Kemudian, siswa dapat menguraikan kelebihan dan kekurangan dari teknik hidroponik. Pernahkah kalian melihat tanaman tumbuh subur di dalam air tanpa menggunakan tanah? Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak orang mulai tertarik dengan hidroponik? Yuk, tuliskan jawaban kalian pada catatan, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengertian hidroponik, aquaponik, dan aeroponik. Kelebihan dan kekurangan budidaya hidroponik. Lalu ada jenis-jenis media tanam hidroponik yang sering digunakan. Sudah siap? Mari kita mulai. Seperti yang tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan di awal, mengapa orang itu banyak berbudidaya menggunakan hidroponik? Ya, karena hidroponik menawarkan banyak sekali keuntungan. Kalian bisa menghemat air dan lahan loh. Misalnya, siapa di sini yang tinggal di rumah dengan halaman yang terbatas? Nah, teknik ini bisa jadi solusinya. Tanaman dapat tumbuh dengan lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Tidak hanya itu, hasil panennya juga lebih segar dan bebas pestisida. Namun, tentu saja ada beberapa tantangan dalam budidaya hidroponik. Siapa yang pernah mengalami mati listrik di rumah? Nah, dalam hidroponik, gangguan listrik bisa berdampak pada tanaman. Selain itu, kita perlu menginvestasi besar untuk membeli peralatannya dan juga membutuhkan pengetahuan tentang nutrisi. Tapi jangan khawatir, kalau kita rajin belajar dan memantau, semua bisa diatasi. Kita akan masuk ke dalam materi hidroponik. Hidroponik adalah teknik pertanian di mana tanaman tumbuh tanpa menggunakan tanah. Jadi kira-kira bagaimana tanaman bisa hidup tanpa tanah? Nah, rahasianya adalah larutan air yang penuh dengan nutrisi. Media tanam hanya berfungsi untuk menopang akar. Kemudian, teknik yang kedua ada aquaponik. Pernahkah kalian dengar tentang budidaya ikan? Nah, dalam aquaponik kita menggabungkan antara aquakultur atau pemeliharaan ikan dengan hidroponik. Air dalam kolam ikan yang mengandung nutrisi digunakan untuk menyirami tanaman. Aeroponik adalah metode penanaman tanpa tanah dan air. Nutrisi diberikan melalui kabut yang disemprotkan langsung ke akar tanaman yang tergantung di udara. Semprotan dilakukan rutin untuk menjaga kelembapan akar dan memastikan nutrisi tidak larut begitu saja ke udara. Akar berada dalam ruang tertutup yang memungkinkan penyerapan nutrisi secara efektif. Untuk menanam dengan teknik hidroponik, kita membutuhkan beberapa hal, seperti media tanam, net pot untuk wadah tanaman, instalasi hidroponik, benih tanaman yang berkualitas, serta larutan nutrisi khusus untuk hidroponik. Ada beberapa jenis media tanam yang sering digunakan dalam hidroponik, antara lain rockwool, merupakan bahan sintetis yang sangat baik dalam menyediakan aerasi. Kokopit, serat dari sabut kelapa yang mampu menyimpan air dengan baik. Vermiculit, mineral alami yang dapat menyimpan air dalam jumlah banyak. Perlit, mineral vulkanik yang ringan dan memiliki aerasi yang baik. Arang sekam, sisa pembakaran sampah yang dapat menyerap air dan nutrisi. Media yang tepat dipilih sesuai dengan kebutuhan tanaman dan sistem yang digunakan. Fungsi pada media tumbuh hidroponik yaitu yang pertama, menopang akar tanaman. Kedua, menyimpan dan melepaskan air secara bertahap, serta menyediakan aerasi yang cukup agar akar tanaman bisa bernafas. Nah, setelah mempelajari materi, mari kita refleksikan. Silakan kalian persiapkan catatan buku kalian. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kedua, apakah ada hal yang masih belum kalian pahami? Ketiga,
Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Pengetahuan adalah harta karun yang tidak akan pernah habis. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.